Selamat pagi anak-anak. Masih semangat? Semangat mengejar apa? Ya, semoga apa yang kita cita-citakan semua berhasil ya. Ya, kali ini kita sudah memasuki pada pembelajaran keempat ya anak-anak ya. Di pembelajaran 4 ini kita akan mengetahui beberapa karya-karya arsitek. Arsitek itu tugasnya apa, Nana? Tugasnya apa arsitek? Membangun bangunan, merancang sebuah bangunan agar terlihat bagus, kuat, kokoh ya. Tuh. Ayah, jika sudah besar nanti aku bercita-cita menjadi arsitek seperti teman ayah, Paman Fadli. Apa sih hebatnya menjadi arsitek? Kamu mau tahu? Ayah akan menjelaskan padamu kehebatan seorang arsitek itu. Ya. Ayo membaca. Tahukah kamu? Ayah Beni menunjukkan kepada Beni beberapa bangunan hasil karya arsitek. Yang pertama apa anak-anak itu? Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di Indonesia. Arsiteknya bernama Gunadarma. Candi tersebut amat indah dan megah, dibangun tanpa perekat dan tanpa bantuan alat modern. Tak heran jika Candi Borobudur menjadi salah satu keajaiban dunia. Candi Borobudur terletak di Jawa Tengah ya. Oh. Selain Candi Borobudur, yuk kita lihat selanjutnya. Ada apa ini? Waduk Jatiluhur. Waduk itu fungsinya untuk apa? Yuk kita pelajari. Seorang arsitek juga berperan dalam menjaga lingkungannya. Misalnya saat bekerja sama dengan insinyur teknik sipil dalam merancang Waduk Jatiluhur. Waduk Jatiluhur adalah kolam besar tempat menyimpan air untuk berbagai kebutuhan. Hasil karya kumpulan arsitek Indonesia ini memiliki banyak kegunaan, diantaranya menampung dan mengalirkan air ke sebuah pembangkit listrik tenaga air, PLTA, sehingga dapat menghasilkan listrik. Waduk juga bermanfaat sebagai penyedia air bersih dan irigasi yang diperlukan untuk mengairi sawah. Waduk ini juga sebagai pengendali banjir. Ya. Waduk kalau di dekat kita waduk mana? Waduk Selorejo. Waduk Karangkates juga ada ya itu. Lanjut lagi kita mengenal bangunan para arsitek-arsitek Indonesia. Ini apa gambarnya anak-anak? Jembatan Suramadu terletak di mana? Ya. Jembatan Suramadu adalah jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Berkat jembatan ini masyarakat Madura dapat lebih mudah dan cepat melakukan perjalanan darat ke berbagai wilayah di Jawa Timur. Dengan panjang 5.438 meter, jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. Nyapa toh, kenapa toh kok diarani jembatan Suramadu? Ada yang tahu? Suramadu. Surabaya, Madura ya. Tuh. Siapa yang sudah pernah lewat jembatan Suramadu? Ya, ada yang sudah dan ada yang belum. Semoga yang belum bisa lewat sana sok tak dongane ndang iso lewat ya. Ben roh, aku nek pelajaran kok belajar jembatan Suramadu mek ndelok nyawang gambare. Moga-moga aku iso nyarono iso liwat nek jembatane kuwi ya. Kemudian lanjutnya seorang arsitek juga berperan dalam usaha mempersatukan umat beragama.
Lihatlah Masjid Istiqlal Jakarta yang berdiri megah berdampingan dengan Gereja Katedral Jakarta, tempat umat Katolik beribadah. Masjid Istiqlal dibangun pada masa pemerintahan Presiden pertama Indonesia Soekarno pada tahun 1961. Pembangunan masjid ini memerlukan waktu 17 tahun hingga digunakan pertama kali pada tahun 1978. Perancangnya bernama Frederick Silaban. Ya, itu. Setelah itu 95 kita tandai tugas yang pertama. Lengkapilah diagram berikut ini dengan menggunakan berbagai sumber informasi yang kamu miliki. Kehebatan lain seorang arsitek. Apa? Kemudian jenjang pendidikan apa yang harus ditempuh untuk menjadi seorang arsitek. Kemudian keterampilan apa yang harus dimiliki seorang arsitek. Itu. Sudah? Lanjutnya, tahukah kamu dari zaman dahulu nenek moyang kita telah membangun berbagai bangunan adat yang mencirikan kebudayaan mereka masing-masing. Setiap suku memiliki ciri bangunan dan tempat tinggal yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan masing-masing. Pernahkah kamu melihat bentuk rumah adat dari suku yang berbeda? Pernah melihat rumah-rumah adat dari suku-suku yang berbeda? Ya, perhatikan gambar rumah adat dari kampung Naga Jawa Barat. Di samping bacalah dengan saksama keterangan tentang rumah adat mereka. Rumah-rumah adat di Kampung Naga dibangun dengan cara yang unik dan memiliki tujuan dan makna sesuai kebiasaan masyarakat setempat. Rumah dibangun di atas bebatuan agar tidak longsor bagian bawahnya. Masyarakat Kampung Naga sangat erat kekerabatannya, sehingga mereka membangun rumah mereka secara berdekatan. Tetapi mengarah ke arah yang sama, yaitu arah timur barat. Semua rumah akan menghadap ke arah Sungai Ciulan yang berada di depan gerbang masuk kampung tersebut. Semua bahan bangunan dibuat dari bahan-bahan alami seperti bambu dan dedaunan karena kehidupan masyarakat yang sangat dekat dengan alam. Ya. Selanjutnya yang ayo mencoba ini kita beri tanda yang bawah indahnya keragaman budaya Indonesia. Kamu tandai. Nanti kamu akan menggambar 2 rumah adat. Ya. Gak usah diwarna. Di buku tulis aja. Kemudian manfaat dan kegunaan rumah adatnya apa? Kemudian persamaan dan perbedaan serta kegunaan dan manfaat rumah adat bagi masyarakat. Kamu cari persamaannya apa? Terus perbedaannya apa? Ya. Mungkin ada yang ditanyakan sampai di sini. Ada tidak? Kita masuk di halaman 97. Nenek moyang kita merupakan arsitek yang hebat ya. Mereka membangun rumah adat yang sesuai dengan keadaan alam dan nilai-nilai budaya. Ya, mereka senantiasa ingin menyatu dengan alam sekitarnya. Mereka menganggap alam adalah sumber daya mereka sehingga mereka pelihara dan jaga.
Masuk di halaman selanjutnya, manfaat sumber daya alam di sekitar kita. Sumber daya alam kemarin apa anak-anak? Masa sudah lupa? Sumber daya alam itu apa? Segala sesuatu yang berasal dari alam ya. Masyarakat memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui berbagai cara. Sumber daya berupa tanah, air, dan tumbuhan dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Sedangkan sumber daya berupa hewan dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan perikanan dan perkebunan. Kegiatan-kegiatan lain seperti perindustrian dan kerajinan merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam lanjutan setelah pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Oleh karenanya, kamu dapat mengetahui sumber daya alam di sekitarmu dan cara pemanfaatannya dengan mengetahui pekerjaan orang-orang yang tinggal di sekitarmu. Ini, kamu catat, ini kamu tabelnya ini, kamu 3 nama teman, pekerjaan orang tua, sumber daya alam yang dimanfaatkan. Selanjutnya yang Ayah mencoba membuat puisi dan menjelaskan makna. Perhatikanlah rangkaian puisi berikut ini. Lengkapilah puisi ini menggunakan kata-katamu agar puisi lebih bermakna. Ya. Ini ada puisi judulnya apa? Karya siapa? Karya Lani untuk Beni, Made, dan di situ ada berapa bait? 3 bait. Tugasnya nanti kamu salin ini di buku tulis. Kemudian titik-titiknya kamu isi dengan kata yang sesuai dan tepat menurut kamu dan pas jika kita baca. Bisa dimengerti? Ada yang tanyakan? Tidak. Bisa ya? Selanjutnya, tanggapilah pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan kata ya atau tidak. Sesuai isi puisi di atas. Kamu tulis, puisi ini berkisah tentang kawan yang tidak setia. Jawabannya ya atau tidak. Pernyataannya itu ya. Sampai 6. Bisa dimengerti? Bisa ya anak-anak? Bisa? Berdasarkan jawaban di atas, jelaskanlah isi puisi tersebut ke dalam bentuk paragraf di bawah ini. Bekerjalah bersama temanmu untuk menyelesaikan kalimat yang telah dibuat. Tidak usah berkelompok sendiri. Setelah kamu mengisi puisi-puisi yang titik-titik di atas tadi, kamu menjelaskan maknanya dalam bentuk paragraf. Any question? Ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan? Biasa bahasa Inggrisnya seperti itu ya paling ya.
Tidak ada? Untuk yang ayo renungkan ini saya tanya jawab sekarang aja. Apa saja hal yang menurutmu menarik tentang arsitek? Hal yang menurutmu menarik tentang arsitek itu apa? Ya bisa merancang sebuah bangunan ya. Ya. Seperti itu. Manfaat apa saja kamu dapat dengan mempelajari keanekaragaman budaya melalui pengenalan rumah adat suku yang berbeda-beda. Manfaatnya kita mengetahui rumah-rumah adat dan bangga dan rasa apa? Memiliki rasa bangga terhadap bangsa Indonesia yang memiliki rumah-rumah adat yang berbeda ya. Tuh. Kemudian yang terakhir sendiri, buatlah sebuah catatan tentang bagaimana kamu dan keluargamu memanfaatkan sumber daya alam setiap hari. Kamu dapat menggunakan tabel berikut untuk membantumu. Pagi, siang, sore, atau malam. Yang saya kasih contoh pagi. Sumber daya alam yang kamu gunakan pagi apa? Air. Manfaat sumber daya alam untuk mandi, mencuci, memasak. Ya. Selain itu apa lagi? Ya itu manfaatnya air tadi. Sumber daya alam. Yang kamu makan itu apa? Apa wi? Padi atau beras, manfaatnya untuk kebutuhan Kalau di sini kan tidak disuruh sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Apalagi? Ada yang tahu? Saat kamu memasak, ya iso sayur-sayuran. Selain itu apalagi? Yang warnanya hijau itu gas. Terus ada yang pakai kayu, itu juga masuk sumber daya alam. Manfaatnya apa? Itu kamu tandai ya. Sampai sini mungkin ada sesuatu hal yang ingin anak-anak tanyakan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ya. Sudah jelas pagi, siang, sore atau malam? Ya. Tidak ada yang tanyakan anak-anak ya? Ya, kami akhiri, tetap semangat belajar dan tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Anak, tetap semangat semuanya.